Jadi kalau masalah putusannya nanti diterima atau tidak umpamanya itu Iya. tentu hak majelis hakim. Oke. Namun ini penyidik sudah tepat. Akan Eee, seperti apa ini nasib pra-peradilan Roy? saya rasa akan ditolak. Kenapa itu? Kelemahan ini sudah dibaca oleh tim pengacara. Berapa kali sih dia bisa, ya suka nggak suka harus terus. Karena yang tunduk kepada hukum itu kan utamanya adalah si hakim, jaksa, ya penegak hukum. Harus tunduk, suka nggak suka. Prapit nggak tahu nanti sampai mungkin 2027 awal. Bisa jadi kan kalau mereka prapit lagi minggu depan. Prapit juga ada batasannya nanti. Ketika sudah habis dia prapit, dia mau apa lagi? Solo dia nggak berani ikut ke rumah Pak Jokowi. Kalau kami datang, saya Kurnia Fadilah mewakili 50 orang satu rombongan bus. Kenapa Roy nggak datang ke Solo? Takut. Takut siapa? Saya rasa takut. Pemirsa, selamat datang lagi di Special Interview. Ini podcast yang menghadirkan bintang-bintang tamu atau narasumber spesial dengan topik-topik spesial juga. Dan hari ini senang sekali Om kita, Om Damai Hari Lubis, atau kalau di media itu disebut DHL aja, DHL. DHL tuh keren ya singkatannya. Damai Hari Lubis. Hari ini kita mau bahas tentang masih karena Bang DHL ini termasuk bagian dari kumparan persoalan pencemaran nama baik Pak Jokowi dengan isu ijazah palsu itu, maka kita hari ini mau membicarakan hal itu dengan Om DHL. Dan kalau kita lihat belakangan ini kan Roy kemudian melakukan perlawanan lewat jalur hukum. Selama ini kan non litigasi mereka. Bicara di media itu bagian dari perjuangan non litigasi. Nah, sudah 2 kali Roy Suryo mengajukan pra peradilan. Yang pertama pemirsa udah tahu, yang kedua sedang berproses. Hari Jumat kemarin sidang pertama dan Selasa akan menggelar sidang kedua di Pengadilan Negeri yang sama ya Om. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, Om Damai Hari Lubis ini saya selalu membaca tulisannya yang dia posting di berbagai media. Dan walaupun tidak lagi ikut terlibat aktif di dalam persoalan ini, tapi beliau sekarang mendudukkan porsinya sebagai praktisi hukum. Pakar hukum, aktivis juga yang selalu melihat persoalan hukum dengan murni kacamata hukum. Makanya kita mau ngobrol dulu. Om, selamat datang lagi. Selamat datang. Kita pindah lokasi dulu. Kalau biasanya sebelah sana di on the table, kita mau ngobrol sama Om di special interview. Bagaimana pendapat Om, pandangan Om tentang secara umum tentang langkah hukum Roy Suryo mengajukan pra peradilan? Yang kedua ini Om. Jadi gini, pertama-tama tadi saya Om Vincent bilang adalah pakar hukum. Itu kata Om Vincent. Ya kan gitu. Tapi yang jelas Om Vincent ini adalah YouTuber, podcaster yang dicumi-cumi ini adalah sosok yang objektif. Tidak hanya yang pro diundang saya perhatikan, maka saya mau. Yang kontra juga. Nggak seperti YouTuber-YouTuber lain itu yang mengaku-ngaku pejuang, YouTuber pejuang, tapi yang diundang yang pro-pro aja. Mereka alergi kepada yang kontra. Nah ini saya sarankan ini sama kawan-kawan saya, aktivis-aktivis maupun tokoh, datanglah ke cumi-cumi. Minta diundang atau datang sendirinya akan diterima, ya kan? Akan bisa menyampaikan edukasi publik maupun ya aspirasi-aspirasi apa yang mereka miliki. Ini tempatnya di cumi-cumi. Bukan mengangkat cumi-cumi nih Om Vincent ya. Jadi kita di endorse sama Om DHL. Nah, endorse juga sebetulnya ini objektif apa adanya aja. Ini yang saya katakan karena selama ini kan saya YouTuber-YouTuber yang mengundang saya itu yang menyampaikan ke publik itu sebagai YouTuber pejuang. Jadi justru pejuang ini yang seperti ini yang objektif, bukan yang memihak kepada yang dia sukai, ya kan? Jadi penuh subjektivitas. Dia nggak suka sama saya, walaupun tadinya teman, dia hantem terus. Walaupun itu omong kosong.
Nah, oon, saya bilang oonisme. Nah, itu nggak ada tuh kamus tuh, oonisme tuh. Nah, jadi saya jawab Om ya. Nanti cari di kamus ya. Onisme itu artinya ini Ini istilahnya buatan Om DHL doang nah, nih. oonisme. Onisme itu ada di satu tulisan waktu Nah, itu. oh ada ya? Ada Iya. onisme gua baca itu. Iya. Kalau turun rame-rame juga tuh bahasa saya tuh. Nah, saya bilang jangan people power, teman saya senior saya ditangkap tuh. Hmm. Bilang people power. Jadi turun rame-rame. Oh, padahal Itu produk saya realisasi. tuh. Dalam rangka peran serta masyarakat dan Ya. menyampaikan kebebasan pendapat di muka umum. Oke. Itu artinya bukan ngajak yang Ya. negatif. Siap. Cukup Ini kan endorse istilah. Om. Hah? Sekarang Cukup ya. Jadi saya pernah juga ditanyakan soal yang pertama itu ya, Hmm. Rosuryo tentang Prapit. Saya bilang ini penahanan sah, bukan bantar, kan gitu ya, pembantaran. Nah sekarang ternyata dia teknis melaksanakan penahanan tersebut. Jadi bukan substansi penahanannya, apalagi terkait tersangkanya, itu belum menyentuh. Nah ini kemungkinan nih. Ya, yang kedua. Ya kan, yang kedua ini mungkin dia menyangkut pasal katanya. Nah awalnya patut ditanyakan oleh publik, apakah Prapit terhadap pasal tersangka yang sebetulnya itu pasal itu adalah objek daripada perkara, objek materi tuduhan. Ya. Itu di luar daripada hukum acara. Namun ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas makna daripada pra-peradilan tersebut, yaitu menyangkut pasal. Namun tetap berhubungan dengan dua alat bukti yang cukup, yaitu saksi dan barang bukti. Nah, tetap itu harus ada, baru nanti ke pasal. Nah, ini memang dibolehkan. Itu dulu saya jawab. Nah, ada pertanyaannya apakah itu memang sah menurut saya. Ya. Nah, kemudian soal materi Prapitnya dia itu. Kan dia menggugat kalau tidak saya penetap pasal 3235 yang selama ini mereka menganggap itu pasal selundupan. Jadi gini, suka nggak suka dalam penempatan pasal oleh penyidik, itu pasal yang lama juga memang sudah dimulai dari sejak undang-undang ini belum dibuat, tapi tetap harus disanding kepada pasal yang ini. Karena suka nggak suka ada undang-undang baru. Namun kembali kepada tadi asas, ya kan? Bahwa apabila ada perselisihan atau perbedaan antara tuntutan, maka yang harus ringan yang dipakai. Mau yang lama kek, mau yang baru, pokoknya mana yang ringan itu yang digunakan. Nah, berarti benar ini kemungkinan ini bisa dikabulkan soal pasal itu. Karena kan pasal itu ancamannya. Tadi lex faporio maksud saya udah paham ya, yang paling teringan, ya kan? Nah, yang mana? Itu pasti. Nah, sehingga harus tetap itu disampaikan. Jadi bukan selundupkan, itu mungkin panduan rujukan dari JPU ketika P19. Jadi jangan negativitas dulu. Gitu loh. Nah, ya kan mestinya gitu idealnya. Jadi harus masuk. Nah, sekarang kalau dibilang selundupan, mereka kadang-kadang para tersangka ini menyatakan harusnya kan undang-undang ini nggak berlaku. Nah, sekarang gila digunakan ini, ya kan? Jadi ambigu gitu loh. Ya kan? Jadi ini udah benar gitu loh. Nggak ada selundupan, nggak ada pasal selundupan. Ini justru petunjuk dari P19, P20, P21. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau masalah putusannya nanti diterima atau tidak, umumnya itu tentu hak majelis hakim. Namun ini penyidik sudah tepat. JPU juga tepat dalam menggunakan pasal tersebut menurut asas-asas dan teori hukum pidana. 3235 itu kan pasal tentang ITE. ITE kan? Nah, itu sudah ada. Nah, dan menurut mereka harusnya itu cocok buat Sandi, Dian Sandi. Ijazah yang ditempel Sandi. Dian Sandi ya? Dian Sandi. Kalau salah orang ya, partai karena yang dia yang menyebarkan itu di sosmed. Tidak ada hubungannya sama mereka. Padahal mereka melakukan penelitian dari objek yang di-upload oleh Sandi itu, Dian Sandi itu. Itu kan pembelaan. Pembelaan itu pengacara punya hak membela diri kliennya. Nah, itu bagus tuh membela kliennya supaya terlepas. Ada kan pengacara bagaimana supaya naik. Nah, mereka ini kan sekarang Repli saya katakan tepat. Ini Repli bukan ketuanya nih.
Refli kayaknya. Nah, ada hubungan dengan Refli ya. Ya, Pokoknya ada pengacara hubungan. baru yang bukan si Aka kan. Bukan. Nah, Aka kalau udah Aka enggak. itu kan agak-agak aneh ya. Ya, Bahkan menjanjikan ya kan pada kliennya tidak akan enggak ditahan. bakalan ditahan. Justru Jokowi yang akan dipenjara. Ya. Itu omongan Aka. Jabatannya non litigasi. Dia ngerti nggak sih arti non litigasi? Kok ngajak perang terus isinya, ya kan? Nah, ini udah tepat dalam rangka upaya hukum ini sudah sesuai koridor. Ya. Ya kan? Cuma masalah nanti dikabulkan atau Dikabulkan tidak itu hak majelis hakim. Majelis hakim. Gitu loh. Oke. Tapi kalau menurut Om secara objektif dari sudut pandang hukum akan seperti apa ini nasib pra peradilan Roy? Ya saya rasa akan ditolak. Kenapa itu? Ditolak. Ya karena memang boleh menggunakan pasal 32, 35 itu. Itu kan justru selama kecuali KUHP ya. Ya. Nah, hukum acaranya kan tetap harus digunakan. Gitu loh. Nah, kalau mau mempersoalkan itu berarti harusnya di sidang pokok perkara. Ini boleh. Ini kan soal Pasal kan? Soal pasal ini kan kalau di Prapit apanya? Soal Kalau cara Prapit itu teknis, teknis. hukum acara terkait KUHP. Terkait Oke. KUHP nih ya, maka Ya. saya bilang KUHP itu kan udah berganti, dia Ya. pakai itu boleh-boleh saja. Karena memang kenyataannya sudah disidik, penyelidikan ya sudah dimulai sebelum berlaku Januari kan gitu. Nah sekarang dipakai itu memang ada semanya, ada tuntunannya untuk menggunakan itu kan gitu. Nah, kalau ada perbedaan, nah seperti itulah. Nah kalau permasalahan tadi boleh nggak? Ini kan materi soal pasal kan gitu. Dulu juga saya menyampaikan kawan-kawan saya jangan ke materi, ya kan? Karena baru hukum acara nanti itu. Nah, sekarang ternyata itu yang menjadi objek dari para Prapit kan. Nah, saya nyatakan boleh karena ada putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluas makna pra peradilan sampai dengan pasal, asalkan ketentuan dan dua alat bukti itu memang tidak mencukupi. Namun kalau menurut majelis hakim nanti ini udah cukup dua alat bukti, nggak bakal menyentuh pasal lagi. Ya. Berarti Prapit ini walaupun bicara pasal, objeknya pasal, boleh. Tapi lebih ke teknis kenapa pasal itu diterapkan. Yang dipersoalkan itu soal kalau sampai dia bilang kenapa diterapkan, itu kan larinya kan ke KUHP. Karena nih Undang-Undang ITE, KUHP itu tetap harus tunduk kepada KUHP. Artinya di Prapit itu dipersoalkan proses penerapan pasal itu. Penerapan pasal itu. Bukan tetap bergantungan kepada dua alat bukti. Dua alat bukti. Kalau pasal itu diterapkan, barulah bisa dibatalkan pasal itu. Oke. Nah, kalau itu dibatalkan berarti pasalnya hilang. Artinya selama penyidik menerapkan pasal itu dan dia punya dua alat bukti sah. Bisa batal itu. Kalau dia punya dua alat bukti ya itu ditolak. Nggak nyampe ke pasal jadinya. Ya, ditolak, pra peradilannya ditolak. Oh, ditolak. Permohonannya ditolak, gugatan Prapit ya. Gugatan yang ada di pidana itu ada Prapit. Pidana tapi perdata. Nah, makanya permohonan. Tapi di Prapit itu tidak mempersoalkan apakah Roy itu masuk unsur pidana di dua pasal itu. Jadi karena itu akan dibahas di pokok perkara. Pokoknya sepanjang dia tidak menyentuh KUHP dua alat bukti, ya kan, langsung ke pokok perkara tentu akan ditolak. Nah, namun kalau menyentuh pasal, apakah boleh menyentuh pasal? Prapit. Nah, dalam putusan Mahkamah Konstitusi itu ada memperluas makna Prapit sampai kepada pasal, tapi harus menyentuh kekeliruan penyidik terhadap dua alat bukti tersebut. Jadi ketika itu tidak bisa menyentuh. Nah, tapi makanya nih yang pokoknya apa sebetulnya? Kan gitu. Dia kalau nggak menyentuh alat bukti langsung pasal ini diselundupkan, ya pasti akan ditolak. Ya karena itu harusnya di pokok perkara. Iya, pokok perkara. Artinya di Prapit ini prosesnya. Ternyata dia penyidik menerapkan pasal ini tanpa dua alat bukti cukup misalnya. Itu salah penyidik. Bisa salah. Jadi dipenuhi. Jadi larinya tetap ke teknis. Dua alat bukti kan teknis. Ya kan? Jadi alat bukti itu kan kalau pendapat saya itu kan saksi dan barang bukti. Ya kan? Ya. Dua saksi, ada barang bukti.
Barang bukti bisa surat, video, kalau tak pasal 32 kan nanti larinya ke video ya, ucapan-ucapan, Ya. narasi-narasi, sebar luas, seperti itu. Dengan mengambil objek yang di-upload di Ansandi, kemudian mereka menganalisa, lalu belakangan kan akhirnya Itu mereka yang proaktif. udah objek perkara itu. Oh, berarti itu objek kalau perkara. mereka membela bahwa Nah, harusnya 2 pasal itu dikenakan ke Sandi bukan ke Roy. oh itu nggak bisa. Nggak bisa Nggak bisa. diproses Prapit, nggak bisa itu. Maka indikatornya nanti penyidik memperlihatkan sebelum ada ijazah itu pun misalkan suara-suara mereka sudah ada. Oh, Maka ini unsur-unsurnya pledoi sebetulnya. betul. Pledoi. Ya, dan Nah, itu di berarti pokok masuk perkara. ke pokok perkara. Itu setelah replik duplik, requisitoir dari jaksa, dia pledoi. Oke. Nah, kalau begitu kan misalnya kalau P21 itu kan indikasi bahwa penyidik sudah atau perkara itu sudah memenuhi 2 unsur itu, alat bukti itu kan. Suka tidak suka, pro atau kontra, sudah mencukupi menurut JPU. Makanya P21. Kan logikanya seperti itu aja. Jadi kalau di Prapit lagi? Prapit lagi kan berarti kan ikut menyalahi JPU. Oh, sementara yang digugat penyidik. Ini dia penyidik apa plus Penyidik. JPU? Soalnya JPU juga bisa di Ya, Prapit. penyidik kayaknya ke kisi ceki penyidik juga. Jadi gitu, jaksa. kalau dia nggak menyentuh jaksa, ya nggak bisa. P21 berarti yang dibatalkan. Bukan status tersangka, bukan pasal itu kan gitu. Nah ini makanya entah katanya makanya ada publik juga suara-suara ini ingin memperpanjang karena yang baru ini KUHP baru ini sidang akan dibuka setelah Prapit selesai. Dia tak masuk lagi kan? Mungkin nanti ada masuk lagi. Dan itu udah ada wacana. Udah ada kan suara-suara seperti itu kan? Bahwa dia akan Prapit ketiga. Kalau seperti Prapit itu. terus, nah sekarang gimana? Emang kan katanya nggak ada batasannya Prapit itu. Nah soal ketegasan hakim gimana ini, Bang? Jadi gitu. Karena gini, kalau misalnya babak kedua ini kan yang pertama kemarin Prapit pertama dikabulkan sebagian, lalu di Prapit kedua ini misalnya dikabulkan juga sebagian, ya kan? Lalu mereka Prapit lagi ketiga, keempat, kelima. Nah kalau nggak dibatasin, ini perkara paling lucu kayaknya. Jadi begini, ini juga edukasi ya. Ya. Kalaupun ada rasa menyesal, ya kita menyesal bersama. Umum menyesal. Ya. Ini masalah produknya kan produk eksekutif dan legislatif. Ya, DPR RI sama pemerintah, presiden dalam hal ini. Nah, itu kan sudah disahkan, ya kan? Ya. Artinya kalau mau membatalkan itu tentu ada jalur yang lain. Yaitu di mana? Mahkamah Konstitusi. Ya, harus uji materi ke Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan itu. Kalau nggak terus, tapi sampai berapa lama kan gitu? Berapa lama? Berarti di sini butuh ketegasan hakim juga nggak? Jadi begini, hakim juga nggak boleh melanggar. Nggak bisa menolak. Iya, dia masuk kan langsung tak gitu kan. Nah, sementara tadi bunyinya seperti itu. Ketika ada Prapit, nah inilah kalau boleh dibilang nanti, ya ini kan suara-suara publik juga. Ya. Om Vincent suara publik. Inilah kalaupun ada, boleh kita katakan yang bijak itu kekeliruan. Walaupun kekeliruan itu kan manusiawi ya. Nah, namun inilah kelemahan ini sudah dibaca oleh tim pengacara. Nah, tapi berapa pasal sih, berapa kali sih dia bisa, ya suka nggak suka harus terus. Karena yang tunduk kepada hukum itu kan utamanya adalah law behavior. Si hakim, jaksa, ya penegak hukum harus tunduk, suka nggak suka. Kecuali ada inisiatif anti perubahan, revisi atau ada yang menggugat dari masyarakat, nah tentu kan proses di MK harus tunggu. Kalau proses politik ya tunggu juga sidang-sidang ya, nah, sampai sidang di inilah Senayan, ya kan untuk perubahan itu. Nah, tapi kalau menjawab secara normatif saya harus jawab seperti itu. Ya hakim suka nggak suka tunduk. Prapit itu hanya objek perkara yang masuk ke dia. Itulah. Nah, sementara hakim ketua pengadilan yang misalkan sudah ada nih, udah ada didaftarkan Jawa Timur kalau nggak salah kan, ya harus menunggu itu perintah undang-undang. Suka nggak suka, bisa 10 kali, berapa kali, tapi tentunya kan akan berakhir. Nah ini nanti untuk refleksi ya, para pembuat undang-undang. Oh iya nih, produk kita ada kekurangan di sini. Terlalu lembek ya. Nah kalau yang dulu pertama kan ketika
sudah didaftarkan, nggak bisa lagi. Kalau ini sekarang nggak, harus menunggu. Itulah hak asasi manusia. Memang ada Prapit. sisi bagusnya, positifnya banyak. Ya. Tapi ya kekurangannya itulah manusiawi Jadi ya. penegakan kepastian hukum tuh kayak terlalu Iya, jadi kayak apa ya? Ada pembenarannya, ada ya. justifikasi hukumnya. Upaya hukum yang dilakukan oleh Hmm. Rosyuro ini ada pembenarannya. Ya, secara Kalau istilah undang-undang. itu boleh bilang paradok lah, Hmm. ya. Dari sini benar, Sini. dari sudut sisi ini salah. Tapi ini masalah undang-undang. Harus dipatuhi sebelum ada perubahan. Oke. Lalu kemudian kan orang jadi bertanya-tanya, si Roy rapid terus, sementara Tifa jalan terus. Ya, pengacaranya nggak ngambil jalan itu. Mungkin ilmunya berbeda, ya kan. Yang satu Oh. kepengen selesai, dia dengan eksepsi. Karena itu digunakan untuk hukum acara, teknis beracara yang KUHP itu bisa juga di dalam eksepsi. Nah, dia udah Oke. gunakan itu eksepsi, Ya, ya kan? Nah, ada kan eksepsi dia ya. saya baca Soal kan. ini. Nah, bahwa dia ada penelitian ini kan Ya. gitu. Terus soal yurisdiksi pengadilan Jakarta Timur itu, kenapa harus di Jakarta Timur? Kan dipersoalkan nama Tifa. Nah, itu menurut KUHP memang boleh. Boleh Menurut aja. KUHP memang boleh dengan alasan-alasan tertentu. Tapi ini kan masih di ini. Penyidiknya pun kan dari Polda. Polda itu kan membawahi 5 Oh, 5 kota ya. kota. Nah, begitu juga Kejati, Jakarta itu di mana saja itu wilayah dia. Bahkan Pulau Seribu juga kalau ada pengadilan itu dia bisa. Oh, jadi itu bukan soal Bahkan di tempus. luar kota pun bisa. Ya. Saya pernah ngalami tuh. Oh ya, Ya yang kan, waktu itu yang nah lokus deliktinya, di rumahnya semuanya itu adalah di Kabupaten Bogor. Bogor, Tapi sidangnya Om, di dekat Kupang. Om, di Kupang Om. Sidang di Kupang. Nah, Lokus dekat Pulau deliktinya Bogor. Manggarai, bukan dekat Manggarai. Nah, Kalaupun Roy pra peradilan mau sampai berapa kali pun dia pra peradilan, undang-undang mengatakan itu atau mengizinkan itu ya. Cuma kan bisa lihat juga mengada-ada ya kan, udah Oh. habis pasalnya tentang apa, dia kupas-kupas. Nah, itulah inilah kelemahan ya kan, Ya, atau kekeliruan KUHP atau baru itu kekurangan ya. saya nggak tahu ya. Ini Ya. ketemulah nih ya kan. Padahal kan asas kita mengenal murah, cepat, ya kan, ringan biaya, sederhana, cepat. Nah, ini kan jadi lama-lama, ya kan? Itu kan melanggar Ini asas baru itu. pra peradilan. Apa? Ini baru pra peradilan. Ya Ini maksudnya baru peradilan. pra Iya kan peradilan. Belum nanti memperlambat kalau ya kan? masuk ke pokok perkara bisa 2 tahun ini sidang. Ya, udah seminggu udah kayak tapi sidang sampai kapan kan ya. gitu ya. Nah, Lebih berat dari sidang TPPU ini ya. Kalau dari segi durasi. Ya kan Nadiem aja berapa lama itu? Iya. Ya enggak? Pokoknya itu bertentangan dengan asas juga. Ini untuk edukasi kepada wah, ini pintar juga nih. Ya kan untuk politikus ya boleh dibilang ya. Nah, jadi di Indonesia itu dikenal asasnya constante justitia. Artinya tadi pengadilan gitu harus cepat, sederhana, murah. Ya. Nah, ini kan nggak murah. Nggak murah, nggak cepat. Nah, iya kan? Nggak cepat. Nggak sederhana. Ya kan? Ongkos-ongkos ya kan? Ya, betul. Nah, semua ini bagus juga, bagus. Secara Karena hebat material cumi-cumi ini, ya kan? Ketemu pointernya, ketemu. secara Ini melanggar asas. Asasnya tentu dari saya, ya kan? Yang istilahnya ngerti-ngerti hukum sedikit. Secara materi juga kan negara gak dapat apa-apa. Beda kalau sidang korupsi kan. Ya, iya. Ada pengembalian kerugian. Kalau ini apa? Ini pasti lari ke emas nih. Emas di mana tuh? Jakarta Utara apa ya? Sabar dong nanti. Saya baca. Arahnya mungkin ke situ. Tapi saya siap jawab. Iya kalau kayak sidang korupsi kan. Nadiem berapa lama ya? 6 bulan atau ini penetapan tersangka aja dari April ke November. Ya, P21 dari November ke Juni. Itu lama. Prapit nggak tahu nanti sampai mungkin 2027 awal. Bisa jadi kan kalau mereka prapit lagi minggu depan. Tapi tadi prapit juga ada batasan nanti. Ketika sudah habis dia prapit, dia mau apa lagi? Ya kan? Nah, alhasil nanti subjektivitas dari JPU. Hak subjektivitas. Kemarin ditangguhkan hak dia. Siapa yang bisa membatalkan itu? JPU. Bisa jadi dia ditangkap. Pas sudah selesai ya tangkap ini bikin repot ini. Ya kan?
Tapi Nah, ini bisa ya? subjektivitasnya kan. Iya. Ini orang gini, wah banyak lah alasan yang Hmm. lain. Contohnya tadi kan hak mencabut itu dia mengulangi perbuatan ya. Baik perkara yang sama maupun perkara yang lain. Kan banyak juga, ada juga laporan-laporan ke Roy dari Oke. Egy Sujana ada. Itu Oke. juga bisa alasan subjektivitas. Ya. Nah, ya ngerti lah mempersulit atau apa ya. Oke. Jadi apa konklusi hukum Om DHL terkait Prapit Roy? Di satu sisi perkara yang tadinya bareng kan ada klaster itu kan. Hmm, Kan Roy ini klasternya sama Tifa sama Rismon. hmm. Rismon time out dia keluar dulu. Rismon udah keluar ya kan. Tinggal 2. Ini kan klaster 2 sama-sama. Sementara di satu sisi si Roy Prapit, si Tifa sidang masuk ke Nah, pokok perkara. Nah, konklusi hukum Om apa tentang betapa rumitnya perkara ijazah ini, perkara pencemaran nama baik ini? Lebih rumit dari kasus TPPU, bahkan kasus korupsi batu bara dan lain-lain itu. ya karena ini yang disorot oleh publik ini menyangkut seorang nama besar, Hmm. presiden 2 periode. Nah, tentang hal yang sangat berhubungan dengan moralitas dan hukum, Ya. yaitu terkait tuduhan publik ijazah palsu. Sehingga ini yang buat lama seperti itu. Hmm. Kalau mungkin yang dituduh saya ya kan, mungkin sebentar, 2 kan bulan gitu, kelar. ya kan. Nah, naik tidak naiknya sebentar, tapi ini masalahnya tokoh besar, ya kan. Oke. Nah, negarawan, tadi kan presiden 2 periode dan kekuatan politiknya juga masih nampak jelas, itu kan. Ya. Nah, dalam kabinet ya kita udah tahu lah, itu artinya publik umumnya sudah membicarakan, Hmm. ya kan. Jadi kelihatan nyata bahwa beliau ini sosok yang masih Berpengaruh berpengaruh kuat di negara ini, baik kepada pemerintah maupun pada masyarakat. akar rumput, Ya. grassroots, ya kan. Jadi masihkah kita perlu percaya bahwa ini proses hukum murni atau lebih ke proses politik yang digelar di dalam ranah hukum atau pengadilan? Jadi gini, karena ini adalah zona atau kompetensi dalam peradilan, Hmm. upaya hukumnya ke pengadilan, mau nggak mau kita bilang ini adalah dalam kontekstual hukum, Hmm. gitu kan. Ya. Nah, walaupun latar belakangnya ada politik, Politik. kan gitu. Ya. Nah, yang menjadi korban pun tokoh politik. Ya. Dia suka nggak suka, pasti publik mengkaitkan antara politik hukum Ya. dan kekuasaan. Oke. Tadi Om bilang politik, latar belakangnya politik. Politik masih latar belakang atau sekarang latar depan? Jadi latar belakangnya politik. Jadi kalau saya, jadi nggak bisa dipisahkan juga nih Ya. dengan saya, ya kan? Ya, ya. Nah, jadi saya mau sampaikan bahwa awalnya TPWA itu menemukan keraguan atau ingin meluruskan bagaimana ini konsep hukum ini jalan di atas relnya. Ketika Bambang Tri, ya Ya. kan, dengan Gus Nur, salah satu pembela itu saya sama Bang Bang Egy Egy. dari TPWA. Ya. Di tengah perjalanan Bambang Tri dikeluarkan, Oleh ya kan, dengan melalui podcast oleh Ahmad Kojinuddin. Ini AK. orang senang hobi memberhentikan nih, sampai sekarang juga rusuh nih, ya kan? Nah, sekarang udah dipecat kabarnya sama Roy. Jadi karena JPU nggak bisa, namun diamini oleh vonis, yaitu dakwaan itu diamini oleh majelis hakim sehingga Bambang Tri tuntutan 10 divonis 6 tahun. 6 tahun. Setelah itu 4 tahun banding dan kasasi 4 tahun. Terus sampai inkrah ya. Inkrah. Nah, saya selaku kami ya, saya dan Egy, Bang Egy, itu merasa ini harus diluruskan sesuai proporsional. Kami nggak seperti yang kawan-kawan ini cuma bicara-bicara, ya kan. Kami langsung melakukan gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam rangka gugatan perdata PMH, perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Kan gitu. Onrehmatik overhead zat. Jadi bukan onrehmatik dat, onrehmatik overhead zat. Perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh penguasa. Kan gitu. Ya. Nah, kita gugat. Kita minta diperlihatkan. Kalau diperlihatkan oleh pengacaranya Otto Hasibuan,
ya kan, yang saat ini Wamen ya, Wamenhum ya. Wamenkum. Itu case close kita bilang, itu viral, nyata. Jadi kita unsurnya dari hukum nih, ya kan. Nah, setelah itu kita NU, ya kan. Kita nggak mau lagi ke situ, pasti NU terus. Karena di situ disebutkan lebih idealnya ke PT UN. Nanti PT UN akhirnya kena lagi kita 90 hari. Bukan 3 bulan ya, 90 hari. 90 hari. Jadi kalau kena Februari pokoknya 90 hari. Nggak dihitung sebulan tuh Februari. Kan 28 hari ya. Nah, 90 hari. Nanti paling mental-mental begitu terus. Akhirnya kami TPUA punya inisiatif melaporkan Ke Mabes. ke Mabes Polri 9 Desember 2024. Oke? Ya. Nah, itu saya sejarah. Ini masalahnya sejarah. Urutannya ada. Gitu loh. Saya sama Bang Egy. Semuanya konsepnya konsep hukum. Ya kan? Case close. Nggak pakai lab. Kita kan nggak ngerti-ngerti lab. Nah, Ya kan? Perdata. Ya kan? Kasih lihat. Nggak mau. Akhirnya kita. Mabes Polri. Mabes Polri ujungnya ternyata kan laporan kita tingkat penyelidikannya di stop. di stop. Belum penyidikan di stop ya. Dengan alasan ada. Banyak juga yang ribut itu kan. Nah, karena itu apa namanya katanya bukan otentik tapi identik kan gitu kan. Macam-macam lah itu ya. Nah, kita nggak kupas ke situ. Ya sudah, kami Bang Egy sama saya rapat berdua, kan gitu ya. Otaknya kan ini Egy dengan saya. Tadi gugatan konsepnya saya, konsep tertunggal. Ya. Ini saya umumkan di mana juga nih, nggak ada yang berani menentang, nggak ada yang bisa. Bang Egy aja, iya betul DHL. Kedua, mereka tinggal teken aja. Kedua, nanti kita kembali lagi. Itu yang gugatan yang perkara Bambang Tri itu Kurnia Azaman nggak ikut. Ini saya sebut saya dua nih. Kalau mereka mengklaim, nah ini disclaimer namanya dari saya, ya kan? Dia nggak ikut, termasuk ngelapor Mabes nggak ikut, gugat nggak ikut, Azam nggak ikut semua. Mau siapa saya nggak sebut deh, pokoknya saya mau Bang Egy, ya kan? Rizal Padilla ikut, ya waktu ngelaporkan dia kita angkat tuh. Nah kita gugat di situ, Kurnia ikut jadi pengacara, tinggal teken, tekennya pun rekayasa itu. Saya ikut gini nih, ya kan? Izin ya, tembak ya. Nggak ada pemalsuan di sini. Oh, dia ikut sidang kok. Kita kebingungan gini, udah kita daftar, kan dia baru ikut. Jadi kan masuk kedua lagi. Jadi hakim nanya, ini mana nih? Ini nggak ada nama itu, kan rame itu. Nah itu, Kurnia itu. Nah, jadi kayak begitulah, dia nggak ikut melaporkan, dia nggak ikut ke Solo. Jadi kalau dia bilang kami itu, ya jangan saya, kami TPUA, bolehlah sebagai anggota TPUA, kan gitu. Nah, tapi kalau dibilang saya nggak, pembual itu. Kalau dia bilang saya, dia nggak ikut melaporkan, nggak ikut ke Solo. Iya, ini saya yang ngomong nih, ya kan gitu. Saya konseptor saya, mereka tinggal teken. Nah, pada saat gugatan itu prinsipalnya kalau laporan kita langsung jadi pelapor, oke? Tapi kalau gugatan kita pakai prinsipal. Itu Hatta Taliwang, Topik yang UI Watch, Muslim Arbi, Rizal Padilla, satu lagi Bambang Tri. Kita datang ke Solo, ke tahanannya, teken. Akang nggak ikut. Nah, kedatanglah kita punya inisiatif ke Solo untuk silaturahmi, ya. Kalau ke UGM yang awal itu kita klarifikasi, ya investigasi punya, masyarakat punya, itu punya hak di situ, ya kan? Nah, kalau ke Pak Jokowi silaturahmi, klarifikasi, kalau dikasih lihat selesai juga. Ternyata enggak, ya kan? Bahkan kita ada yang dilaporkan lah, panjang lah hampir sekarang nih, nah kan? Roy juga, menurut saya overacting ya, artinya overacting tuh lebih daripada TPUA yang punya konsep itu ke Jogja, ke Solo dia nggak berani ikut ke rumah Pak Jokowi. Kalau kami datang, saya Kurnia Padilla mewakili 50 orang satu rombongan bus. Kenapa Roy nggak datang ke Solo? Takut. Takut siapa? Saya rasa takut. Kan dia udah punya rasa salah. Kalau kami enggak, kami hukum kasih lihat Pak Jokowi selesai. Kenapa sampai ke rumah Pak Jokowi? Kalau satu target pertama ke UGM diperlihatkan, entah punya arsip atau apa, yang penting kan kami ke sumbernya kan, UGM tempat kuliahnya, ya kan gitu, tempat perkuliahan sesuai ijazah. Kami datang, minta sama orangnya, kami nggak nyimpan, maka kami datang. Kalau di sana kasih lihat ya udah nggak ada hari keduanya 16 April 2025, kan gitu. Nah ternyata enggak. Nah dia kenapa saya bilang overacting,
action atau apa ya istilahnya. Melebihi kita yang punya konsep. Overlap. Dia ke makam, ya kan? Ya kan? Nggak respon, saya belum kenal. Kenalnya itu di UGM. Karena saya minta, Om Roy ikut Om. Karena kami gaptek nih, nanti disodorkan IT ya kan. Kita nggak bisa. Itu undang tuh Rismon. Tipa nggak nih, saya lagi nih. Tipa itu ikut-ikutan itu. Ngawur itu dia. Nggak kenal sama saya lah, ya kan. Ya kan itu orang cerdas loh dia loh. Ya kan. Masa dia mau ikut, di situ ada DHL. Sedang mau apa ke UGM? Kan tanya siapa saja, TPUA kata Roy kan umpamanya. Makanya saya bilang aneh-aneh aja itu, gitu loh. Ini Roy yang ngajak nih mungkin. Kalau Rismon memang saya ngajak. Om Roy gitu loh, ajak Rismon. Saya belum punya nomor soalnya, kalau nggak langsung. Maka Rismon bilang sebelum kita ke Jogja, ajak saya berjuang, kau pembohong kok ya. Kapan aku nelpon kau? Aku nggak punya nomor, baru ketemu 15 itu, ya kan? Disitulah kami tukar-tukaran handphone, nomor. Ya kan, ini pembohong nih, gue bilang gitu kan. Nelpon, saya mah lewat Om Roy. Tiba saya tahu ada di situ. Negur saya juga enggak, memang itu dia. Memang agak-agak angkuh orangnya, ya kan? Ya artinya kan kita yang punya hajat atau apa, ya kan? Oh lama, bahkan dia ada narasi-narasi dia yang nggak bagus, nggak sedap. Saya kirim loh ke Roy, nggak usah saya ceritakan ya. 2 orang saya kirim, lihat nih. Ini dokter Tipa ngomong apa nih? Ada apa? Pokoknya semacam mendiskreditkan. Tahu-tahu muncul di sana. Bahkan lebih hebat, wah. Ya kan? Nah, pulang dari sana kami dilaporkan pendek cerita. Ya kan? Kami dilaporkan. Aka yang nggak mau ikut, dihimbau ikut nggak mau. Alasan dia apa? Kak, saya fokus di PIK 2. Justru sejak itu sampai saat ini dia nggak ngomongin PIK 2 lagi. Asik aja ngomongin ini. Maka kalau mas saya itu dia kartu mati tuh. Ya kan? Dia mau gak ikut saya, dia bikin gedung juang, saya besar hati. Saya datang. Nggak dikasih bicara. Yang bicara Abraham Samad, Roy Suryo, Rismon, siapa lagi? Said Didu. Yang nggak ada hubungannya. Itu Aka itu menurut saya emang tukang adu domba. Jadi intinya Prapit yang diajukan Roy Suryo emang itu dimungkinkan oleh undang-undang. Dimungkinkan, kembali lagi nih ya, ke norma hukum ya. Undang-undang, tapi soal keputusannya nanti dikabulkan atau tidak, permohonan itu hak hakim. Sudah hak hakim. Hakim tunggal ini ya. Saya cuma proses yang dia jalankan ini sah menurut hukum. Menurut pendapat hukum saya, ada putusan Mahkamah Konstitusi memperluas makna pra-peradilan sampai ke pasal. Sampai ke pasal. Yang pada tapi kembali kepada harus punya 2 alat bukti. Oke, teknisnya harus melewati teknis. Kalau dia cuma langsung ke situ, itu sebentar juga langsung ditolak. Karena itu harusnya masuk di pokok. Istilahnya ya, dalam 7 hari itu akan ditolak. Tapi kalau dia punya 2 alat bukti itu, nah sebaliknya kalau penyidik punya alat bukti untuk menentukan itu, selesai. Pengadilan Roy bisa ditolak. Dan pembelaan di sini juga ada penyidik. Pembelaan objektif bahwa udah P21. Artinya kan jaksa sudah menilai. Kalau nggak kembali lagi. Bahkan nggak muncul yang dikatakan senudupan itu. Jangan-jangan ini adalah dalam rangka koordinasi tadi. Ini kan supaya kami terima ini. Kan gitu. Nah, kita lihat aja nanti. Oke, siap. Gitu. Begitu pemirsa, kalau mau objektif memang begitu ya. Kita lihat aja nanti ya perjalanan kasus ini selanjutnya. Ya, siap. Ya, terima kasih. Tonton terus spesial interview hanya di cumi-cumi.com. Pasti kita pengen kan ekspresinya. Mengedepankan estetika dok disampaikan. Jelas tadi mendengarkan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.